Halo uang sheet lovers. Oke, kali ini kita akan bahas materi matematika bab pertidaksamaan. Bab pertidaksamaan ini banyak keluar di UTBK, baik di Saintek atau matematika dasar atau di TPS, gitu ya. Jadi untuk bab pertidaksamaan ini wajib dikuasai. Oke, nah kita lihat bagaimana cara menyelesaikan bab pertidaksamaan, gitu ya. Oke ya, kita lihat di sini pertidaksamaan. Oke ya, pertidaksamaan. Yang pertama adalah gitu ya. Yang pertama yang harus dikuasai gitu ya, yaitu harus bisa memfaktorkan. Gitu ya. Harus bisa memfaktorkan. Nah, kalau misalkan udah bisa memfaktorkan, ini insya Allah bisa ngerjain soal-soal pertidaksamaan gitu ya, karena sebagian besar adalah memfaktorkan gitu ya. Nah, kalau misalkan yang belum, ya berarti harus bisa gitu ya. Oke, kita belajar memfaktorkan dulu deh gitu ya. Jadi misalkan begini, kalau misalkan ada x kuadrat gitu ya, plus 2x misalkan min 3 gitu ya. Nah, ini kita faktorkan caranya gitu ya. Jadi kalau misalkan dikali hasilnya minus 3 ditambah hasilnya plus 2, bilangannya berapa dengan berapa gitu ya. Jadi x, nah bilangannya kalau dikali itu harus minus 3 gitu ya, kalau ditambah itu harus plus 2 gitu ya. Nah bilangannya berapa dengan berapa? Ya yang ada hanya gitu ya, plus 3 dengan min 1 gitu kan. Karena kalau misalkan plus 3 dengan min 1 dikalikan hasilnya min 3, dijumlahin hasilnya plus 2 gitu ya. Jadi di sini plus 3 sama x-nya adalah minus 1 gitu ya. Jadi x plus 3 kali x min 1. Oke. Nah itu. Nah, berikutnya adalah bagaimana kalau misalkan ada koefisiennya di depan x kuadrat, misalkan contohnya adalah 2x kuadrat gitu ya, plus misalkan x min 3 gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini gitu ya, cara ngefaktorinnya ya kita buka kurung, tutup kurung dulu ya buat. Nah, ini dikalikan ujung-ujungnya gitu ya. Jadi 2 dikali minus 3 berapa? Minus 6 gitu ya. Nah, nanti kalau ininya 2x kuadrat, kita tulis jadinya 2x 2x begitu ya. Jadi jangan 2x dengan x, tapi tulis 2x 2x. Kalau 3x kuadrat misalkan berarti kita tulis 3x 3x begitu. Nah, berarti kalau dikali hasilnya minus 6 gitu ya. Jadi kalau dikali hasilnya minus 6, kalau ditambah hasilnya plus 1 gitu ya. Nah, jadi bilangannya berapa dengan berapa? Nah, di sini bilangannya adalah 3 sama minus 2 gitu ya. Kenapa? Karena kalau dikali hasilnya min 6, kalau ditambah hasilnya plus 1 gitu ya. Jadi bilangannya adalah plus 3 sama minus 2. Oke ya. Nah, itu adalah cara memfaktorkan. Nah, bagaimana Om kalau misalkan nggak bisa difaktorkan begitu ya? Jadi ada kemungkinan adalah tidak bisa difaktorkan jika gitu ya, tidak bisa difaktorkan. Apa yang harus kita lakukan kalau misalkan nggak bisa difaktorkan? Nah, kalau misalkan nggak bisa difaktorkan, maka yang harus kita lakukan adalah periksa diskriminan gitu ya. Periksa nilai diskriminan. Apa rumusnya? B kuadrat min 4 AC begitu ya. Nah, kalau misalkan setelah kita lihat gitu ya, nilai D-nya kurang dari 0 itu artinya definite gitu ya. Artinya definite. Nah, cuman kita belum tahu positif atau negatif. Nah, tahu positif atau negatifnya tergantung nilai A. Ya, nilai yang di depan ini A gitu ya. Jadi kalau misalkan A-nya positif,
maka disebut definite positif gitu ya. Oke. Kalau A-nya kurang dari 0, maka ini disebut definite negatif gitu ya. Oke, definitnya dari D kurang dari 0, positifnya adalah dari A gitu ya, negatifnya dari A. Jadi kalau misalkan ada D kurang dari 0 adalah definite positif. Apa sih definite itu, Om gitu ya? Nah, definite itu adalah ya, definite itu adalah nilainya selalu positif kalau definite positif gitu ya. Kalau definite negatif itu nilainya selalu negatif. Jadi berapapun nilai X yang kita substitusi, nilainya udah pasti positif atau udah pasti negatif gitu ya. Jadi kalau misalkan definite positif, nilainya berapapun nilai X-nya gitu ya. Kalau ketika kita substitusi, nilainya udah pasti positif. Kalau definite negatif, kalau kita substitusi, maka nilainya udah pasti negatif. Jadi kayak gitu. Terus apa dong Om yang harus kita lakukan selanjutnya kalau misalkan definite begitu ya. Kalau misalkan definite ya berarti kita abaikan aja gitu ya. Karena apa? Ya nggak usah dicari X-nya gitu ya. Karena berapapun X-nya udah pasti positif atau udah pasti negatif, maka kita abaikan. Nah itu enaknya kalau ada definite. Jadi ketika kita nggak bisa ngefaktorin, jangan lama-lama mikirnya gitu ya, langsung periksa nilai D, itu aja gitu ya. Oke, itu yang pertama, yaitu kita wajib bisa memfaktorkan. Konsep yang kedua adalah gitu ya, mutlak gitu ya, nilai mutlak. Jadi konsep yang kedua adalah mutlak, berarti kita harus tahu mutlak gitu ya. Gimana caranya mutlak gitu ya? Mutlak itu misalkan gitu ya, ada misalkan kalau definisinya dulu ya, mutlak X itu sama dengan gitu ya, ada dua kemungkinan nilainya hasilnya X kalau X-nya lebih besar dari 0 gitu ya, atau min X kalau X-nya kurang dari 0. Ini secara definisi. Nah bagaimana kalau misalkan ada bentuknya seperti ini, mutlak A gitu ya kurang dari sama dengan B gitu ya. Nah di sini ada dua cara yang harus bisa kita lakukan gitu ya. Cara yang pertama adalah bisa pakai konsep gini ya. Jadi B-nya pindah ke belakang gitu ya. Jadinya min B gitu ya. Min B kurang dari A gitu ya, kurang dari B. Ini yang pertama. Ya. Nah yang kedua adalah bisa juga pakai perkalian sekawan. Jadi kalau misalkan ini A, ini B-nya berarti bisa kita tulis A plus B gitu ya. A min B kurang dari 0. Cara yang ketiga adalah kedua ruas dikuadratkan. Jadi kalau misalkan kedua ruas dikuadratkan, ya jadi kalau kedua ruas dikuadratkan jadi A kuadrat kurang dari B kuadrat. Nah jadi ada tiga cara gitu ya yang bisa adik-adik lakukan ketika melihat A-nya kurang dari mutlak A kurang dari B gitu ya. Jadi bisa tiga cara ini. Itu yang bisa kita lakukan ya. Nah, yang berikutnya adalah gitu ya. Oke, sebenarnya cukup ini gitu ya. Dua konsep ini gitu ya untuk yang pertidaksamaan. Biasanya kita juga menggunakan nilai ini ya. Nilai nilai akar gitu ya biasanya gitu ya. Oke. Nah, jadi sampai sini dulu gitu ya untuk materinya, jadi cukup dua. Oke, kita langsung ke bahas soal ya. Kita bahas soal. Oke, kita lihat di sini pertidaksamaan. Ini soalnya gitu ya, nomor 1. Nomor 1 kita lihat di sini gitu ya. Jadi ada X kuadrat ditambah gitu ya, ditambah 2 dibagi 3X gitu ya, lebih besar sama dengan X kuadrat min X per 2X. Nah,
perlu diperhatikan gitu ya. Kalau misalkan mengerjakan persamaan itu dilarang kali silang. Jadi nggak boleh kita kalikan ke sini. Nah jadi seperti itu tuh nggak boleh gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan kali silang gitu ya. Apa yang kita lakukan? Ruas kanannya harus 0, pindahin semuanya ke ruas kiri seperti itu ya. Jadi apapun nanti bentuknya gitu ya, pindahkan semuanya ke ruas kiri gitu ya. Om, boleh nggak kalau dikali silang? Kapan boleh dikali silang? Nah, boleh dikali silang kalau misalkan nilainya sudah pasti positif. Misalkan 3x-nya udah pasti positif gitu. Nah, itu boleh dikali silang. Cuman kan ini 3x-nya belum tentu positif, belum tentu negatif kan. Bisa positif, bisa negatif tergantung nilai x-nya. Begitu juga 2x gitu. Nah, jadi seperti itu. Itulah ya kenapa nggak boleh di kali silang gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan 3x kuadrat Om misalkan gitu ya. Nah, kalau misalkan seperti ini boleh kali silang gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kuadratnya, karena berapapun nilai x, yang x kuadrat ini udah pasti positif, jadi nggak apa-apa dikali silang. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, berarti ini pindahin ke ruas kiri semuanya, jadi x kuadrat plus 2 per 3x dikurangi x kuadrat min x per 2x lebih besar sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Ini kan pecahan. Ingat pelajaran SD pecahan gitu ya. Pecahan bisa dijumlahin kalau penyebutnya sama, ya kan? Nah, biar sama cari KPK-nya. 3x dengan 2x. 3x dengan 2x itu KPK-nya 6x gitu ya. Berarti yang sebelah kiri biar 6x jadi dikali 2 gitu ya. Jadi 2x kuadrat plus 4 dikurangi, nah yang sebelah kanan dikali 3 gitu ya. Jadi 3 dikali x kuadrat min x gitu ya. Per 6x lebih besar sama dengan 0. Nah jadi seperti itu. Berikutnya ya kita selesaikan. Di sini ada 2x kuadrat min 3x kuadrat, jadinya min x kuadrat gitu ya. Terus di sini ada dikalikan dulu gitu ya. Oke, berarti ada plus 3x sama ada plus 4 gitu ya. Dibagi 6x lebih besar sama dengan 0. Nah ini ada negatifnya biar enak gitu ya. Kali minus gitu ya. Kali minus jadinya x kuadrat min 3x min 4 per 6x gitu ya. Nah hati-hati ketika dikali minus pertidaksamaannya berubah gitu ya. Jadi pertidaksamaannya berubah. Nih tadinya lebih besar dari kurang dari 0. Nah berikutnya bagaimana gitu ya. Nah berikutnya kita tinggal difaktorkan gitu ya. Kita faktorkan jadinya x. Nah kalau dikali minus 4, kalau ditambah min 3 jadi x plus 1 gitu ya. Jadi x min 4 gitu ya, per 6x kurang dari 0. Nah x-nya berapa aja. Nah jadi seperti itu. Kalau udah difaktorin tinggal kita ambil x-nya. Jadi x-nya adalah min 1, x-nya adalah 4 sama. Nah ini kalau ini jadi x-nya 0 gitu ya. Nah berikutnya adalah buat garis bilangan. Nah ini ada tinggal bikin garis bilangan. Nah kita lihat karena ada sama dengannya gitu ya. Yang penuh itu adalah untuk x yang pembilang, yaitu min 1 sama 4. Oke, kita tulis dulu ada min 1, 0 sama 4. Nah berarti yang min 1 sama 4 adalah penuh gitu ya. Yang 0 penyebut itu nggak boleh penuh gitu ya. Jadi seperti itu. Nah berikutnya bagaimana? Berikutnya adalah kalikan tanda semua x ya. Tanda semua x. Nah ini x-nya tandanya berapa? Tandanya plus. Yang ini tandanya apa? Plus. Yang ini tandanya apa? Plus. Kaliin semua. Plus kali plus kali plus jadi plus. Nah jadi perhatikan. Kita mulai dari yang paling kanan sebelah sini gitu ya. Nah jadi yang sebelah kanan itu kita tandanya plus atau minus. Kalikan semua tanda dari x-nya gitu ya. Jadi kalau hasilnya plus maka kita tulis yang sebelah kanannya adalah plus gitu ya. Oke, yang sebelah kanannya tandanya ini plus. Dari mana plusnya? Nah ini semua tanda dari x-nya dikalikan gitu ya.
Berikutnya tinggal selang-seling plus min begitu ya. Nah, sehingga diperoleh yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti 0 sampai 4. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang diarsir gitu ya, daerah penyelesaian ini tinggal dikasih X di sini gitu ya, tinggal dikasih X. Berikutnya tinggal kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Selesai. Jadi jawabannya adalah yang C begitu ya. Nah, itu adalah cara penyelesaian untuk pertidaksamaan. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham bisa tanya gitu ya di kolom komentar ya. Wajib nanya gitu ya. Oke. Nah, jadi seperti itu cara menyelesaikan pertidaksamaan. Jadi langkahnya adalah diselesaikan dulu sampai dapat X-nya gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika udah dapat X, bikin garis bilangan. Gitu ya, itu langkah keduanya adalah bikin garis bilangan. Ketika udah bikin garis bilangan, tentukan plus minusnya. Plusnya ini mulai dari ujung paling kanan gitu ya. Paling kanan kalikan semua koefisien X-nya. Berikutnya tinggal selang-seling. Terus baru cari daerah penyelesaiannya, tergantung gitu ya. Kalau kurang dari berarti arsir yang negatif, kalau lebih dari arsir yang positif. Nah, jadi seperti itu ya. Itu cara menyelesaikan pertidaksamaan. Oke, berikutnya adalah gitu ya. Nomor 2. Kita hapus dulu ini gitu ya. Nomor 2 gitu ya. Ini sama aja gitu ya. Nomor 2, solusi pertidaksamaan dari X min 2 dikali X kuadrat plus X min 6 dibagi X kuadrat plus X min 20 gitu ya. Nah, pokoknya kita tinggal faktorin. Nah, kebetulan ini kan ruas kanannya 0 ya, jadi nggak usah diapa-apain. Sehingga bisa kita tulis X min 2 gitu ya. Nah, X kuadrat plus X plus 6 difaktorin jadi berapa gitu. Difaktorin kalau dikali minus 6, kalau ditambah 1 ya. Kalau dikali minus 6, kalau ditambah plus 1. Jadi hasilnya adalah X plus 2 sama X. Oke, salah ya. Jadi X plus 3 gitu ya, sama X min 2 per yang penyebut kita faktorin juga gitu ya. Jadi kalau dikali adalah min 20, kalau ditambah adalah plus 1. Jadinya X plus 5 gitu ya, sama X min 4. Lebih besar dari 0. Nah, udah X-nya tinggal dikeluarkan semua. Jadi kalau udah bentuk faktor gini tinggal ambil X-nya gitu ya. Jadi X sama dengan 2, X sama dengan min 3, X sama dengan 2, yang penyebut X sama dengan min 5, X sama dengan 4. Oke. Apa berikutnya langkahnya kalau udah dapat X? Nah, langkah berikutnya adalah, oke betul, jadi bikin garis bilangan. Mulai dari yang paling kecil yaitu minus 5 ya. Nah, karena nggak ada sama dengannya jadi harus bolong semuanya. Berikutnya adalah minus 3. Nah, berikutnya adalah 2. Perhatikan 2 di sini ada 2 gitu ya. Kalau ada 2 berarti bulatannya ada 2 begini gitu ya. Angka 2-nya. Jadi seperti itu. Oke. Nah, berikutnya adalah 4. Nah, jadi kayak gitu. Nanti adik-adik bisa tahu alasannya kenapa Om ditulis 2 gitu ya, ininya gitu ya. Kenapa nggak 1 aja gitu. Nah, nanti tahu alasannya ketika udah dibahas berikutnya nih. Nah, langkah berikutnya apa? Gitu kan, menentukan plus minusnya gitu ya. Menentukan plus minus mulai dari ujung paling kanan. Caranya gimana? Nah, sama seperti nomor 1 tadi gitu ya. Caranya kalikan semua tanda X-nya. Tanda X-nya dikalikan semua gitu ya. Gitu, gampang banget orang ngaliin tanda doang kan. Iya, 1 plus kali plus kali plus kali plus kali plus udah pasti plus. Nah, berikutnya adalah, nah habis plus berarti min. Nah, plus min gitu ya. Oke. Nah, itulah alasannya kenapa ini harus ditulis 2 kalau ada 2. Kalau ada 3 bulatannya tulis 3 gitu ya. Kalau sama misalkan ada 3. Nah, supaya apa? Supaya menentukan plus min gitu. Jadi habis plus itu min. Nah, jadi kalau misalkan ada ditulis 1, misalkan kurungnya 0, bulatannya 1 di sini, maka habis plus min. Nah, di sini nantinya jadi plus, jadinya salah gitu ya. Nah, itulah alasannya kenapa harus ditulis 2 gitu ya. Oke. Nah, berikutnya
Yang diminta apa? Lebih besar dari 0. Oke, berarti yang diarsir adalah yang positif gitu ya. Nah, ini gitu ya. Tinggal kasih X gitu. Kurang dari. Udah jadi jawabannya dari min 5 sampai min 3 X lebih besar dari 4. Oke, jawabannya adalah dodol. Oke, gampang? Gampang banget gitu ya. Oke, Om ada cara lain nggak kalau seperti ini gitu ya? Saya pusing Om gitu ya. Nah, kalau misalkan pusing nggak apa-apa, kita pakai cara coba-coba ya. Gitu Om. Oke, kita cara coba-coba ya. Gimana caranya gitu ya? Cara coba-coba. Oke, kita hapus. Kita tadi udah tahu jawabannya adalah dodol gitu ya. Kita coba pakai cara coba-coba gitu ya. Misalkan di sini gitu ya. Nomor 2 gitu ya. Nomor 2 kita coba misalkan ya, untuk mencoba gitu ya. Lihat dulu paling kecil berapa di sini di opsinya, minus 5 kan paling kecil. Paling tinggi berapa? 4. Berarti yang kita coba angkanya adalah dari min 6 sampai 5 gitu ya. Jadi dilebihin kanan kirinya 1 gitu ya. Nah, itu yang harus kita coba gitu ya. Angkanya. Oke, nah berikutnya gimana gitu ya? Nah, berikutnya adalah kita coba X. Ingat gitu ya, kita coba X-nya berapa? Terserah angkanya dari min 6 sampai 5 gitu ya. Terserah kita gitu ya. Om, boleh nggak misalkan 0 ya? Dicoba dulu. Nah, sebelum kita mencoba, diperiksa dulu. Ada nggak 0 gitu ya. Di sini ada X min 5, di sini ada min 3 sampai 2 gitu ya. Jadi di sini ada min 5 gitu ya. X kurang dari min 5 berarti kan angkanya min 6, min 7 dan seterusnya. Kalau ini dari min 3 sampai 2 gitu ya dibacanya. Jadi angkanya min 2, min 1, 0, 1 gitu ya. Nah, jadi yang A ini ada 0 nggak? Ada 0 gitu ya. Kalau yang B ada nggak 0? Nah, kita lihat di sini X kurang dari min 3. Kurang dari min 3 itu berarti min 4, min 5 dan seterusnya. Nah, yang ini 2 sampai 4. Ada nggak 0 2 sampai 4? Nggak ada gitu. Di sini cuma 3. Oke, berarti ini tidak ada. Nah, yang berikutnya bagaimana? Gitu ya. Kita lihat yang C. Yang C ada 0 nggak? Nah, ini antara min 5 sampai min 3, yang ini lebih besar dari 2. Oh, enggak ada 0 gitu ya. Yang ini ada 0 enggak? Enggak ada 0 gitu ya. Yang ini ada 0 enggak? Dari min 3 sampai 2 ada 0 ya, gitu. Jadi ini ada. Nah, oke, boleh diperiksa gitu ya. Artinya boleh dicoba kalau memenuhi dua kondisi ini, ada sama tidak ada. Gitu ya. Jadi nggak boleh kalau satu kondisi, nggak boleh. Jadi kalau dua kondisi boleh gitu ya. Jadi 0 boleh dicoba, boleh. Kita masukin ke soal gitu ya. Jadi 0 min 2 jadinya minus 2 gitu ya. Terus masukin semuanya X-nya gitu ya dengan 0. Jadinya 0 tambah 0 min 6 gitu ya per 0 tambah 0 min 20 gitu ya. Lebih besar dari 0. Benar apa salah? Ya kita lihat. Ini min gitu ya. Ini min jadi plus, ini min jadi minus gitu ya. Jadi nilai yang sebelah sini adalah minus. Minus lebih besar dari 0. Benar salah? Salah gitu ya. Artinya apa? Nah, yang ada 0-nya salah gitu ya. Yang ada 0 itu salah. Jadi yang ada 0 salah. Mana yang ada 0? A sama E gitu ya. Jadi jawabannya antara B, C, D. Udah selesai? Belum gitu ya. Oke, kita cek B, C, D. Berikutnya kita coba angka berapa? Ya terserah kita. Misalkan boleh nggak 1 Om? Boleh. Coba aja dulu ya. Nah, sebelum mencoba periksa dulu ya. Nah, yang A nggak usah diperiksa karena udah dicoret gitu ya sama E. Jadi kita tinggal periksa B, C, D. Oke, yang B ada 1 nggak? Tidak ada. Yang C ada 1 nggak? Tidak ada. Yang D ada 1 nggak? Tidak ada. Nah, nggak ada semua, berarti nggak boleh. Gitu ya, jadi nggak boleh dicoba nih angka 1. Berarti angkanya harus yang lain. Gitu.
Misalkan 2 bagaimana gitu ya, sama 2 juga nggak ada, misalkan kita coba 3 gitu ya. Kita coba 3. Jadi di sini nah, yang B ada 3 nggak? Ada gitu ya. Yang C ada 3, ada. Yang D ada 3, tidak ada. Boleh nggak gitu ya? Boleh nggak dicoba? Boleh, karena ada 2 kondisi, ada sama tidak ada gitu ya. Jadi boleh dicoba. Nah berikutnya kita ya dicoba gitu ya, X-nya 3, masukin gitu ya ke soal, masukin 3 kurangi 2, 1 gitu ya. Terus 9 gitu ya, ditambah 3 dikurangi 6 per 9 tambah 3 kurangi 20 gitu ya. Nah kita lihat lebih besar dari 0, benar apa salah? Ya kita lihat di sini gitu ya. Ini positif, ini negatif, otomatis negatif lebih besar dari 0, salah. Jadi kesimpulannya yang ada 3-nya adalah salah gitu ya. Jadi jawabannya ini salah. Jadi jawabannya adalah dodol begitu. Oke, nomor selanjutnya adalah nomor 3. Nomor 3, nilai X yang memenuhi 3X min X kuadrat dikali akar X plus 2 dibagi X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Nah kita lihat di sini gitu ya, ada akar sama X kuadrat gitu ya. Nah berarti di sini kita udah tahu yang namanya akar gitu ya, itu udah pasti positif kan gitu ya. Sama X kuadrat juga ini udah pasti positif. Jadi apa? Ya abaikan aja gitu ya. Sehingga kita tinggal menyelesaikan yang ini. Gitu. Jadi 3X min X kuadrat gitu ya, kurang dari sama dengan 0 gitu. Sehingga kita faktorkan X 3 min X kurang dari 0. Oke, X nya 0 sama X nya adalah 3. Nah udah buat garis bilangan karena ada sama dengannya, berarti ini full gitu ya. Nah jadi seperti itu, ini 0, ini 3. Oke, yang paling kanan tandanya apa? Ya kalikan tanda dari X, ini plus, ini minus gitu ya. Jadinya minus, min, plus, min gitu. Nah yang diarsir apa? Kurang dari 0, berarti yang negatif gitu ya. Nah jadi ini yang diarsir. Oke, nah tapi ingat di sini kalau ada akar itu pasti ada syarat gitu ya. Syaratnya apa? Yang di dalam akar itu harus positif. Dan di dalam akarnya apa? X plus 2. Oke ya, jadi syarat X plus 2 itu harus lebih besar sama dengan 0 gitu ya, karena harus positif. Jadi X lebih besar dari minus 2. Oke, nah berikutnya adalah ada X lebih besar dari minus 2. Nah ini minus 2 gitu ya. Minus 2 ada di sebelah ini ya. Di sebelah kiri. Ini minus 2 begitu. Nah terus dari minus 2 jadi ini penuh minus 2 karena ada sama dengannya ke kanan gitu, karena lebih besar gitu ya. Nah sehingga arsirannya adalah ini sama ini gitu ya. Nah arsiran terbanyak gitu ya. Nah kita lihat di sini syarat penyebut itu nggak boleh 0, berarti X nya ya nggak boleh sama dengan 0, sehingga yang ini adalah bolong, nggak boleh penuh, sehingga jawabannya adalah kurang dari ini kasih X kurang dari, pakai sama dengan. Nah jadi jawabannya adalah min 2. Jadi oke, jawabannya adalah dodol begitu ya. Oke, bisa. Nah kalau misalkan nggak bisa ya pokoknya pakai cara coba-coba seperti tadi gitu ya. Insya Allah dijamin gampang gitu ya kalau misalkan udah pakai cara coba-coba. Jadi kuasai pakai cara coba-coba ya. Oke, berikutnya adalah nomor 4. Nomor 4 bagaimana? Ya sama aja gitu ya cara menyelesaikannya. Pokoknya tinggal difaktorin. Ini kalikan dulu deh gitu ya. Ujung-ujungnya kita kalikan minus 6 gitu kan. Jadi kalau dikali minus 6, kalau ditambah plus 1 gitu ya. Jadi nah kalau ini 2x ya berarti kita tulis 2x begitu ya. Sehingga kalau dikali minus 6 ditambah plus 1 bilangannya berapa? Bilangannya adalah plus 3 sama min 2 begitu. Nah sekarang penyebutnya
Penyebutnya ini juga sama, dikalikan dulu minus 6. Kalau dikali minus 6, kalau ditambah plus 1, bilangannya berapa dengan berapa? Nah, cuman di sini ini adalah 6x kuadrat. 6x kuadrat berarti bisa kita tulis 6x begitu ya. Jadinya kalau dikali minus 6, kalau ditambah plus 1, sama bilangannya jadi plus 3 sama min 2 gitu ya. Nah, udah, berikutnya tinggal nyari x. X-nya berapa aja? Dari sini dapat x-nya adalah min 3/2. Dari sini dapat x-nya 1 gitu ya. Dari sini dapat x-nya min setengah gitu ya. Dari sini dapat x-nya 1/3. Oke. Nah, berikutnya adalah bikin garis bilangan. Seperti itu. Kalau dapat x-nya, x ada berapa tadi? 1, 2, 3, 4, ada 4 ya. Berarti kita bikin bulatan 4 begitu. Nah, berarti yang paling kecil adalah ini min 3/2, ini adalah min setengah, habis itu 1/3, habis itu 1. Nah, berikutnya adalah menentukan tanda. Paling ujung kanan tandanya apa? Kalikan tanda x-nya. Plus, 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 plus. Sehingga kalau dikalikan semuanya jadi plus. Plus, min, plus, min, plus gitu ya. Oke, di sini. Nah, sehingga kita peroleh yang diminta adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 berarti yang diarsir adalah negatif. Nah, jadi seperti itu. Oke, x kurang dari x. Nah, ini ya. Nah, jadi kayak gitu jawabannya. Jadi min 3/2 sampai min setengah, 1/3 sampai 1. Jadi jawabannya adalah dodol. Gitu. Nah, berikutnya adalah soal nomor 5. Gitu ya, soal nomor 5 kita lihat di sini. Boleh pakai cara coba-coba, boleh juga enggak. Kita pindahin dulu duanya sehingga kita tulis x kuadrat kurang dari 2x plus 1 ditambah 2 gitu ya. Atau boleh pakai definisi juga boleh gitu ya, atau mau pakai cara coba-coba juga boleh gitu ya. Misalkan kalau misalkan kalian bingung gitu ya, gimana caranya, ya pakai coba-coba gitu ya. Oke, atau pakai definisi boleh, atau dikuadratin kedua ruas juga boleh gitu ya. Oke. Nah, kita lihat di sini nomor ini ya, kita coba dari berapa nih? Ini paling kecil berapa nih ya? Paling kecil min 3 gitu ya. Berarti kita coba angkanya dari min 3 sampai paling tinggi adalah 3, berarti sampai 4 kita coba ya. Nah, kita coba x-nya 0 gitu ya. X-nya 0 periksa dulu gitu ya. Di sini ada 0 gitu ya. Terus ini ada 0 enggak nih? Ini ada 0 gitu ya. Ini enggak ada 0, yang ini ada 0, ini ada 0. Oke, berarti boleh dicoba gitu ya. 0, jadi minus 2 kurang dari 1 gitu ya. Minus kurang dari 1, betul ya. Oke, jadi yang ada 0-nya betul, jadi ini salah gitu. Nah, berikutnya adalah kita coba x-nya berapa? 1 misalkan gitu ya. Kita coba 1, tapi harus diperiksa dulu 1 gitu. Jadi x-nya sama dengan 1, kita periksa ada 1 enggak di sini? Ada gitu ya. Ini ada 1, ini enggak ada gitu ya. Ini ada 1, ini enggak ada juga gitu ya. Ini ada 1, ini ada gitu ya. Nah, boleh kita coba 1 sehingga bisa kita tulis 1 min 2 kurang dari mutlak 3 gitu ya. Jadi min 2 kurang dari mutlak 3 atau kurang dari 3, betul gitu ya. Nah, kalau betul berarti yang ada satunya betul, yang ada satunya betul, berarti ini salah gitu ya. Nah, berikutnya adalah tinggal coba. Boleh enggak 3? Ya jangan gitu ya. Kalau 3 karena di sini ada 3, ada 3 juga gitu ya, yang opsi A sama E ya. Angka berapa nih? Misalkan boleh kita coba minus 2 gitu ya. X-nya minus 2 gitu ya. Kenapa minus 2? Karena minus 2 itu di sini ada, di sini enggak ada gitu ya. Kita coba minus 2.
min 2, kita coba ke soal gitu ya. Kita coba ke soal, jadinya 4 min 2 kurang dari minus 2 ya. Minus 2 min 4 berarti 3 gitu ya. Jadi 2 kurang dari 3, betul gitu ya. Jadi yang ada minus 2 nya betul, jadi jawabannya adalah yang A gitu ya. Oke, itu adalah cara coba-coba kalau misalkan kita nggak bisa ngerjainnya gitu. Jadi nggak usah khawatir kalau pertidaksamaan gitu ya. Insya Allah adik-adik pasti bisa nih gitu ya. Oke, berikutnya adalah nomor 6. Nomor 6 juga sama gitu ya. Caranya sama. Jadi tinggal dikuadratin boleh gitu ya, kedua rows dikuadratin atau pakai coba-coba juga boleh gitu ya. Nah, kita coba misalkan mulai dari x-nya 0 gitu ya. Tapi ingat ketika kita mencoba itu harus diperiksa dulu apakah 0 ada. Di sini enggak ada 0 gitu ya. Di sini enggak ada 0 gitu ya. Di sini enggak ada 0. Di sini enggak ada 0, di sini juga sama. Oke, di sini ada 0 ya. Gitu. Nah, kita substitusi 0. Minus 2 gitu ya, lebih besar dari akar 20. Berarti 4, bukan 4 ya. 2 lebih besar dari akar 20 gitu ya. Benar enggak? Salah gitu ya. Jadi yang ada 0-nya salah, berarti yang ini salah. Gitu ya, karena ada 0-nya. Oke, berikutnya adalah mau nyoba angka berapa gitu ya. Kita mau coba angka misalkan diantara ini angka 1 misalkan ya. Boleh nggak angka 1? Boleh. Kita coba x nya 1 gitu ya. Maka kita peroleh 1 kurangi 2 berarti min 1 gitu ya, lebih besar dari 1 kurangi 2 kita masukin 1 ya, 2 tambah 20 jadi akar 22. Jadi 1 lebih besar dari akar 22 gitu ya. Salah. Jadi yang ada satunya salah gitu ya. Yang ada satunya salah. Mana yang ada satunya gitu ya? Yang ada satunya adalah oke, nggak ada satunya ya. Jadi harusnya 1 nggak bisa nih, karena 1 nggak ada gitu ya. Jadi nggak ada yang dicoret. Kita coba yang lain gitu ya. 2 boleh gitu ya. Harusnya 2 ya, bukan 1. Jadi x nya sama dengan 2. Maka kita peroleh 0 lebih besar dari akar 24. Salah gitu ya. Yang ada 2-nya salah, berarti ini ada 2-nya, ini salah gitu ya. Nah, berarti berikutnya adalah berapa? Misalkan min 11 gitu ya. Min 11 kita coba gitu ya. Jadi min 11 kita coba, kita peroleh min 11 dikurangi 2 jadinya 13 lebih besar dari min 11 min 22 gitu ya. Jadi min 22 jadi akar min 22. Nah, ini udah pasti salah gitu ya. Jadi di dalam akar negatif itu udah pasti salah. Jadi yang ada min 11-nya salah. Jadi yang ada min 11-nya adalah yang C. Jadi jawabannya adalah dodol gitu ya. Nah, oke, jadi seperti itu cara menyelesaikan pakai cara coba-coba. Nah, berikutnya adalah soal nomor 7. Soal nomor 7 gitu ya. Di sini bisa pakai definisi. 5-nya pindah ke belakang boleh gitu ya. Jadi min 5 kurang dari gitu ya. 5 min 5x kurang dari 5. Nah, karena di sini ada 5 bisa dihilangin, dikurangi 5 semua. Jadi min 10 gitu ya, kurang dari min 5x kurang dari 0 gitu ya. Ada nggak yang model seperti ini? Nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti jangan kita pakai gitu ya, ganti yang lain. Gimana caranya gitu ya? Nah, di sini 5-nya bisa kita faktorin sehingga bisa kita tulis min 5 gitu ya dikali x plus bukan x plus ya, x min 1 gitu ya. Jadi x min 1 kurang dari 5. Nah, ingat ini mutlak gitu ya.
sehingga 5-nya bisa jadi positif. Jadi 5 mutlak X min 1 kurang dari 5 dibagi 5 semua, mutlak X min 1 kurang dari 1. Oke, jadi jawabannya adalah bebek gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang nggak bisa ditanyakan, bisa kalau ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan di kolom komentar gitu ya. Nomor 8, 4x min 5 kurang dari 5 setara dengan gitu ya. Nah, dengan cara yang sama berarti kita pindahin 5-nya sehingga bisa kita peroleh min 5 gitu ya, kurang dari 4x min 5 kurang dari 5 gitu ya. Di sini ada min 5, biar hilang gitu ya, pindahin jadi ditambah 5 semua sehingga 0 kurang dari 4x kurang dari 10 gitu ya. Nah, jadi jawabannya ini 0. Oke, jadi udah ada, jawabannya adalah yang E. Berikutnya adalah soal nomor 9. Nah, ini juga sama. Kita coba gitu ya, pakai definisi jadi min 13 pakai teorema ya. Jadi kurang dari 4x min 5 kurang dari 13. Ditambah 5 semua gitu ya. Ditambah 5 semua biar ini habis gitu, ditambah 5 jadinya min 8 kurang dari 4x kurang dari 18 ya, karena ditambah 5 semua. Oke, berikutnya gitu ya. Berikutnya adalah dibagi 2 semua. Oke, dibagi 2 berapa gitu ya. Jadi min 4 kurang dari 2x kurang dari 9. Nah, cuman kan karena nggak ada 2x di sini, adanya 6x. Nah, kita coba pakai 6x. Gimana caranya biar dapat 6x? Jadi kali 3 gitu, kali 3 jadinya min 12 kurang dari 6x kurang dari 27. Oke, dapat jadi jawabannya yang E gitu ya. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Berikutnya nomor 10, A lebih besar dari 5 gitu ya, B kurang dari 3. Nah, kedua ros kita kali minus sehingga min B lebih besar dari min 3. Nah, udah sekarang yang dicari adalah A min B kan. Nah, jadi A lebih besar dari 5, min B lebih besar dari min 3 gitu ya. Nah, ditambahin aja sehingga A min B itu lebih besar daripada 2 gitu ya. Jadi jawabannya yang mana? Yang paling tepat gitu ya. Yang paling tepat adalah jawabannya, karena A min B lebih besar daripada 2, yang paling mendekati adalah yang bebek gitu ya. Karena kalau yang satu ada yang nggak memenuhi nantinya gitu ya. Oke, kalau misalkan kita buat misalkan begini, ini 1 gitu ya, ini 2, ini 3 gitu ya. Nah, jawabannya kan lebih besar daripada 2. Maka yang paling mungkin adalah yang lebih besar daripada 3. Kalau yang lebih besar daripada 1 berarti ini bukan daerah penyelesaian. Tapi kalau misalkan lebih besar dari 3, ini masih daerah penyelesaian. Jadi kayak gitu ya. Oke, nomor 11 berikutnya. Kita lihat min 2 kurang dari Y kurang dari 3. Nah, kita lihat opsinya. Bentuknya seperti ini, dikurangi 2 terus dikuadratin. Ya udah, kurangi 2 aja semua. Jadinya min 4 gitu ya. Kurang dari Y min 2 kurang dari 1. Nah, di sini diminta dikuadratin semua kan? Gitu. Ya udah kuadratin. Nah, hati-hati kalau dikuadratin, karena nilai negatif dikuadratin jadi positif gitu. Nah, jadi gimana caranya? Biar nggak salah dijabarin aja gitu ya. Oke lah, anggaplah ini 4 masuk sama satunya masuk ya. Berarti kita bisa tulis min 4, min 3 gitu ya. Min 2, min 1, 0, 1 kan gitu ya bilangan-bilangannya. Nah, ini kalau kita kuadratin gitu ya, jadinya 16, 9, 4, 1, 0, 1. Nah, artinya apa? Dari bilangan-bilangan ini yang paling besar berapa? 16. Yang paling kecil berapa? 0. Nah, udah berarti kalau kita kuadratin itu bilangannya antara 0 sampai gitu ya, sampai 16. Jadi jawabannya adalah dari 0 sampai 16, jawabannya adalah dodol. Jadi nggak boleh dikuadratin langsung gitu ya, karena negatif ketika dikuadratin jadi positif, nilainya jadi besar.
Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham bisa tanya di kolom komentar. Berikutnya adalah nomor 12. Gimana caranya menyelesaikan nomor 12? Sama gitu ya, boleh pakai cara coba-coba, boleh gitu ya. Boleh pakai definisi gitu ya. Nah, cuman di sini ini sama gitu ya. Kemungkinan salah soal. Jadi kita skip aja deh gitu ya. Nomor 13. Semua nilai X yang memenuhi, oke ya, berarti kita faktorin gitu. Jadi X kuadrat min X plus 3 gitu ya, per 2X kuadrat min 5X min 3 gitu ya, X kuadrat plus 1 kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat nih yang pembilang, bisa nggak difaktorin? Kalau dikali plus 3, kalau ditambah min 1, bisa nggak bisa gitu ya. Kalau nggak bisa, periksa D gitu ya. Jadi kalau misalkan nggak bisa, jangan nguprak di sini gitu ya. Jadi periksa D nya, berapa D nya? B kuadrat min 4AC, minus kan gitu ya, kurang dari 0. Nah, A nya positif, berarti ini definite positif gitu ya. Oke. Nah, yang ini bagaimana? Bisa nggak difaktorin gitu? Karena kan kuadrat harus difaktorin. Nah, ini juga nggak bisa gitu ya. Karena ini juga sama, D-nya kurang dari 0, A-nya positif, berarti definite positif juga gitu ya. Nah, ini definite positif juga. Apa yang kita lakukan kalau definite positif? Ya udah, abaikan aja gitu ya. Ini abaikan, sehingga yang kita perhatikan hanya ini gitu. Jadi 2X kuadrat min 5X min 3 itu kurang dari 0. Sama dengannya nggak usah dibawa. Kenapa? Karena penyebut ininya ya gitu. Oke, nah sekarang kita faktorkan. Nah, ini kalau dikalikan hasilnya minus 6. Kalau dikali minus 6 gitu ya. Kalau dikali minus 6, kalau ditambah minus 5, bilangannya berapa gitu ya. Nah, karena ini 2X, berarti kita tulis 2X, 2X gitu. Nah, berikutnya kalau dikali minus 6 ditambah minus 5, berarti bilangannya adalah min 6 dengan plus 1 gitu ya. X nya sama dengan 3, X nya sama dengan min setengah. Udah, tinggal buat garis bilangan gitu ya. Oke, ada buletannya, ada 2 gitu ya. Jadi min setengah sampai 3. Oke, yang paling kanan berapa? Ini plus dikalikan jadi plus min plus gitu ya. Nah, yang diminta adalah kurang dari, berarti min setengah sampai 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, gampang gitu ya. Berikutnya nomor 14. Nomor 14 boleh pakai cara coba-coba gitu ya, biar lebih cepat, atau boleh ya cara biasa gitu ya. Kita lihat di sini X kuadrat min 3X plus 1 per X kuadrat plus 2X kurang dari gitu ya, kurang dari min 2 per X plus 2. Apa yang harus kita lakukan kalau ada kayak gini? Nah, ini dilarang kali silang gitu ya. Yang kita lakukan adalah pindahkan ke ruas kiri gitu. Jadi X kuadrat min 3X plus 1 per X kuadrat plus 2X ditambah 2 per X plus 1, X plus 2 kurang dari 0. Nah, ini tuh kan bisa kita tulis X dikali X plus 2 kan gitu. Ini udah ada X plus 2, berarti yang ini tinggal dikali X gitu ya. Sehingga bisa kita tulis X kuadrat min 3X plus 1 ditambah 2X ya, per X dikali X min plus 2 kurang dari sama dengan 0. Nah, udah tinggal diselesaikan. Ini X kuadrat, ini plus min X plus 1 per X dikali X plus 2 gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini yang pembilang bisa nggak difaktorin gitu ya. B kuadrat
1 dikurangi 4 kali 1 kali 1 jadinya minus. Oke, ini adalah D-nya kurang dari 0. Jadi ya, A-nya positif, berarti ini definite positif gitu ya. Nah, berarti tinggal penyebutnya aja. X dikali X plus 2 gitu ya, kurang dari sama dengan 0. Sehingga bisa kita peroleh ini X-nya 0, ini X-nya minus 2 gitu ya. Oke, berarti min 2, 0. Di sini tandanya apa? Kalikan semua koefisien X-nya plus min plus berarti ya. Yang diminta apa? Kurang dari 0. Apa kurang dari 0? Negatif. Jadi dari min 2 sampai 0. Gitu ya. Nah, cuman pertanyaannya ini nggak pakai sama dengan ya, karena penyebut. Kalau penyebut nggak boleh pakai sama dengan, jadi jawabannya adalah yang A, min 2 sampai 0. Berikutnya nomor 15 gitu ya, dengan cara yang sama nih nomor 15. X kuadrat plus 2x plus 2 gitu ya, dibagi 3x kuadrat min 4x plus 1 x kuadrat plus 1 gitu ya, kurang dari 0. Nah, sekarang ini yang pembilang, bisa nggak difaktorin gitu ya. B kuadrat 4 min 4 AC 1 kali 2 jadi min 8 ya. Jadi 4 min 8 jadi min 4, jadi negatif. Jadi D kurang dari 0 ya, berarti juga definite positif ya gitu. Berarti ini diabaikan, ini juga sama definite positif, ini diabaikan, sehingga tinggal penyebutnya. Jadi 3x kuadrat min 4x gitu ya plus 1. Cuman di sini gitu ya nggak pakai sama dengan kalau penyebut gitu ya. Nah, ini kalikan plus 3. Jadi kalau dikali plus 3, kalau ditambah minus 4. Jadi 3x plus 3, 3x plus 1. Oke, bukan ya. Jadi ini harus minus. Jadi 3x min 3, 3x min 1. Oke, berikutnya cari x-nya. X-nya adalah 1 sama x-nya adalah 1/3. Buat garis bilangan gitu ya, 1/3 sampai 1. Yang diminta apa? Plus plus. Oke, plus gitu ya, min plus. Yang diarsir adalah yang kurang dari, berarti yang negatif. Jadi dari 1/3 sampai 1. Jawabannya adalah yang A gitu ya. Kenapa 1/3 nggak masuk? Karena 1/3 adalah penyebut, jadi nggak boleh 0 nantinya ya. Oke, berikutnya adalah nomor 16. Coba bisa nggak nih ngerjain nomor 16? Nomor 16 gitu ya. Ini sama, berarti bisa difaktorin gitu ya. Jadi 2x plus 1 gitu ya. X min 1 min x min 1 gitu ya, kurang dari 0. Jadi x min 1 dikeluarin. Yang di sini tinggal 2x plus 1 dikurangi 1 gitu ya, kurang dari 0. Sehingga bisa kita peroleh x min 1, yang ini 2x kurang dari 0. Ya udah, kita tak cari x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 0. Buat garis bilangan gitu ya. Ini pakai sama dengan, berarti penuh, sehingga kita peroleh ini 0, ini 1, ini plus, ini min, ini plus. Yang diminta kurang dari, berarti yang minus gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, nomor 17 dengan cara yang sama, 17 gitu ya. Kita faktorin. Jadi x plus 1 dipindahin dulu gitu ya, x plus 2 kita pindahin jadi x plus 2 lebih besar dari 0. Nah, ini kita faktorin sehingga kita bisa peroleh x plus 2 gitu ya,
dikali X plus 1 min 1 lebih besar dari 0. Berarti X nya sama dengan minus 2, X nya sama dengan 0. Buat garis bilangan min 2 sampai 0 ya. Nah ini ada perjasamannya, ada sama dengan berarti penuh. Gitu. Yang diminta apa? Yang diminta adalah penyelesaiannya, ini plus, min, plus. Yang diminta adalah lebih besar, berarti kurang dari min 2, lebih besar dari 0. Oke, jadi kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang C. Berikutnya nomor 18. Nah, cuma nomor 18 nggak ada yang sama, jadi nggak bisa difaktorin ya. Kalau gitu gimana Om? Ya pakai cara coba-coba boleh gitu ya. Pakai dikalikan dulu boleh. Kita kalikan, misalkan ini kali pelangi ya. Jadi 3x kuadrat ditambah 2x gitu ya. Terus plus 3x ditambah 2 kurang dari 2x plus 2. Oke, ini habis. Jadinya 3x kuadrat plus 3x kurang dari 0 gitu ya. Sehingga kita peroleh 3x x plus 1 kurang dari 0. X nya 0 sama X nya min 1. Buat garis bilangan min 1 0. Nah ingat pakai panah apa pakai sama dengan gitu ya, ini penuh. Jadi ini plus, ini min, ini plus gitu ya. Yang diminta apa? Kurang dari, berarti ini X gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang E. Berikutnya adalah nomor 19 gitu. Oke, masih banyak ya. Sampai berapa nih? 38. Nomor 19. Jika A ada antara 1 sampai 2, maka semua nilai X yang memenuhi persamaan adalah berapa gitu ya. Nah, kita lihat gitu ya. Kita lihat di sini A-nya ini kan A-nya udah dikasih tahu antara 1 sampai 2. Berarti boleh dong kita pilih gitu ya. A-nya adalah 3/2 begitu ya. Atau 1,5. Jadi kita pilih nih A-nya adalah 3/2. Kita substitusi ke sana gitu ya, atau bisa kita tulis 2A itu sama dengan 3 gitu ya. Kita substitusi ke sini yang ada A-nya, sehingga bisa kita peroleh apa persamaannya? X kuadrat min 6x per gitu ya, min x kuadrat plus 3x min 5 lebih besar dari 0. Nah kita lihat yang bawah gitu ya. Yang bawah B kuadrat min 4AC. Nah ini D nya kurang dari 0 gitu ya, berarti definite. Nah cuman definite apa? Nah ini A nya minus gitu ya, berarti definite negatif gitu. Nah berarti kalau definite negatif kita abaikan ini. Kalau negatif ya hati-hati, kita abaikan ini, tapi perjasamannya berubah sehingga bisa kita peroleh x kuadrat min 6x gitu ya. Tadinya lebih besar jadi kurang dari. Itu kalau misalkan yang ada minusnya. Oke, kita faktorkan x min 6 kurang dari 0, jadi x nya sama dengan 0, x nya sama dengan 6 gitu ya. Nah karena kurang dari gitu ya, berarti di antara, jadi 0 sampai 6, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kita lanjut nomor 20. Jika min 2, oke, A-nya antara min 2 sampai min 1. Yang ditanya persamaan ini gitu ya. Oke, di sini A-nya udah dikasih tahu gitu ya. Dikasih tahu berapa nih? Min 2 sampai min 1. Pilih aja misalkan
berapa gitu ya, terserah kita, bebas gitu. Nah jadi supaya bisa 3A, biar ada 3-nya nih, biar misalkan 4/3 gitu ya. Nah ini boleh gitu ya, seperti ini. Yang penting diantara -2 sampai -1 gitu ya. Nah kita ganti A nya gitu ya, A nya -3/4, kita ganti yang ini gitu ya. Nah sehingga bisa kita tulis ini, bisa kita tulis 3A itu sama dengan -4 gitu. Jadi kita peroleh persamaannya x kuadrat plus 2x plus 4 gitu ya, karena 3A nya adalah -4 per x kuadrat plus 4x lebih besar dari 0. Nah kita lihat ini bisa difaktorin enggak gitu ya. Nah kalau misalkan nggak bisa difaktorin, periksa D nya, berapa D nya gitu ya, B kuadrat 4 min 4 kali 1 kali 4 gitu ya. Jadinya oke, ini kurang dari 0 ya, minus. Karena kurang dari 0 ini berarti definite kan, begitu ya. Kalau D nya kurang dari 0 ini berarti definite. Nah definitnya apa? A nya positif, berarti definite positif. Nah jadi kayak gitu. Kalau misalkan udah tahu ini definite positif, berarti kita abaikan ini gitu ya. Jadi tinggal penyebutnya aja. Dan ingat, karena ini ada sama dengan, kalau penyebut nggak pakai sama dengan ya. Jadi x kuadrat plus 4x gitu ya, lebih besar dari 0. Sehingga kita peroleh x nya kita faktorin, x plus 4 gitu ya, lebih besar dari 0. Oke, x nya sama dengan 0, x nya sama dengan -4. Berikutnya bikin garis bilangan gitu, -4 sama 0. Diperoleh berapa? Gitu ya, -4 sama 0. Oke, berikutnya menentukan tanda plus minus. Berapa plus minusnya gitu ya? Apa nih tandanya, plus atau minus? Kalikan tanda dari si x nya gitu ya. Tandanya ini plus gitu ya. Oke, berarti ini plus gitu ya. Min plus. Yang diminta apa? Lebih besar dari 0. Apa lebih besar dari 0? Plus gitu ya. Oke, nah ini tanda plus. Nah, yang diarsir kita kasih x kurang dari, ya udah dapat gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang dodol. Oke, berikutnya nomor 21. Bagaimana cara menyelesaikan nomor 21 gitu ya. Jadi ini kalau misalkan kita selesaikan, x min 1 per x kuadrat kurang dari 4 x min 1 per x min 3 gitu ya. Nah ini boleh kita misalkan gitu ya, misalkan A sama dengan x min x1 per x, boleh gitu ya. Sehingga bisa diperoleh a kuadrat kurang dari 4a min 3 gitu ya. Sehingga kita peroleh a kuadrat min 4a plus 3 kurang dari 0. Nah boleh seperti ini kita faktorin gitu, a min 3 a min 1 gitu ya, kurang dari 0, sehingga kita peroleh a nya. Oke, berarti kita tulis di sini gitu ya, a nya itu sama dengan 1 sama a nya sama dengan 3, berarti a nya itu antara 1 gitu ya, sampai 3 gitu. Nah a nya sendiri apa? A nya sendiri adalah ini gitu ya, sehingga bisa kita peroleh 1 gitu ya, kurang dari x min 1 per x kurang dari 3 gitu. Nah ada nggak jawabannya? Oke, belum selesai. Apakah boleh dikali x semuanya gitu ya? Boleh gitu ya, atau enggak gitu ya. Nah jadi seperti itu. Nah kita lihat di sini gitu ya, kalau misalkan seperti ini bisa dibagi dua gitu ya, dibagi dua. Yang pertama ambil yang ini dulu gitu ya, kita ambil. Jadi proses yang pertama kita ambil gitu ya, yang pertama ini ya, x min 1 per x gitu ya, lebih besar dari 1 kan gitu ya.
pindah ruas jadi x min 1 per x gitu ya, min 1 lebih besar dari 0. Kita samain gitu ya, jadi x min 1 min x per x lebih besar dari 0, samakan penyebut ya, sehingga diperoleh min 1 per x lebih besar daripada 0. Nah, jadi x nya adalah kurang dari 0 gitu ya. Itu adalah persamaan yang pertama gitu ya. Atau kenapa Om kok bisa kurang dari 0? Nah, ini kan min 1 gitu ya, min 1 per x lebih besar dari 0 gitu kan. Nah, kali minus itu jadi 1 per, kalau kali minus jadinya 1 per x kurang dari sama dengan 0. Nah, berarti ini terjadi kalau misalkan x nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi kenapa penyebut nggak boleh 0 gitu ya, jadi x nya kurang dari 0, jadi seperti itu. Oke, yang berikutnya adalah yang kedua adalah yang ini kita cari gitu ya. Jadi x min 1 per x kurang dari 3, pindah ruas ke kiri jadi x min 1 per x min 3 kurang dari 0. Nah, samain penyebut jadinya x min 1 min 3x gitu ya, per x kurang dari 0. X min 3x jadinya min 2x min 1 per x kurang dari 0. Nah, udah dapat x nya ya. Yang pembilang x nya adalah min setengah, yang penyebut x nya adalah 0. Nah, buat garis bilangan gitu, yang min setengah penuh gitu ya, yang 0 bolong gitu ya. Nah, berikutnya adalah menentukan tanda plus minus gitu ya. Nah, yang paling kanan itu kalikan ya, untuk menentukan tanda yang paling kanan plus atau minus kalikan tanda x nya. Ini min, ini plus gitu ya, sehingga kalau dikalikan minus jadi min plus min. Yang diminta apa? Ini yang diminta, yang negatif. Oke, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya adalah cari irisan antara syarat yang pertama gitu ya, ini sama syarat yang kedua gitu. Nah, yang pertama itu kan x kurang dari 0. Nah, berarti ke sini. Sehingga arsilan terbanyaknya adalah ini. Sehingga jawabannya adalah x kurang dari min setengah. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke ya. Jadi nomor 21 bisa pakai cara coba-coba juga gitu ya. Bisa. Oke. Yang berikutnya adalah nomor 22. Kita hapus ini dulu ya. Nomor 22 gitu ya. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini boleh coba-coba gitu ya. Kalau misalkan nggak bisa ngerjain, nggak bisa ngerjain, ya coba-coba aja gitu ya. Jadi nggak usah pusing di pertidaksamaan itu. Jadi dengan cara coba-coba insya Allah bisa jawab semuanya. Oke. Kita coba 0 gitu ya. X sama dengan 0. Tapi periksa dulu X nya ada nggak? Ada 0, nggak ada 0, ada 0, nggak ada 0, nggak ada 0. Oke, boleh dicoba karena ada dua kondisi, ada sama tidak ada gitu ya. Berarti boleh dicoba. Kita coba 0. Jadi mutlak 1 min 0 gitu ya. Log 5 lebih besar dari 2. Oke, kita lihat basisnya. Basisnya adalah berapa? 1 min 0 itu adalah 1. Nah, kalau basisnya 1 itu berarti nggak boleh gitu ya. Jadi salah. Artinya apa? Yang ada 0-nya salah gitu ya. Yang ada 0-nya salah. Berarti yang ada 0-nya salah, berarti A sama C salah gitu. Oke. Yang berikutnya nomor berapa gitu yang mau kita substitusi, yang mau kita coba. 1 misalkan boleh gitu ya. Di B ada 1, nggak ada. Di C ada 1, nggak ada. Di D nggak ada 1 ya. Di E juga nggak ada 1. Oke, karena nggak ada semua jadi nggak boleh kita coba 1 gitu ya. Kita coba 2 gitu ya. Kalau 2 gimana Om? Boleh gitu ya, coba. Diperiksa dulu sebelum dicoba ya. Di B ada 2 nggak di B? Nggak ada. Di D ada 2? Ada gitu ya. Di E ada 2? Nggak ada. Oke, berarti boleh dicoba karena ada yang memuat dua kondisi, ada sama tidak ada, jadi boleh dicoba.
Nah, kita coba 2. Jadi 1 min 2 gitu ya, mutlak 1 min 2 log. Kalau kita masukin 2 jadinya 7 lebih besar daripada 2. Nah, kita lihat di sini gitu ya. 1 min 2 itu min 1. Min 1 dimutlakin 1. Nah, kalau basisnya 1 itu salah gitu ya. Berarti yang memuat 2 salah gitu. Jadi yang D salah, cret gitu kan. Nah, udah berikutnya berapa? Ya, oke, kita masukin angka. Nah, antara B sama E gitu ya. Yang paling enak adalah yang apa dicoba gitu ya, antara B sama E. Oke ya, jadi boleh 3 gitu ya. Saya mau nyoba 3 boleh gitu ya. X sama dengan 3 kita peroleh 1 min 3 gitu kan, log 8 lebih besar daripada 2. Oke, 1 min 3 itu berapa gitu ya. 1 min 3 itu 2. Jadi 2 log 8 gitu ya, lebih besar daripada 2. Gitu ya. Nah, 2 log 8 itu berapa? 3 gitu ya. 3 lebih besar daripada 2. Oke, berarti benar. Artinya apa? Yang memuat 3 benar gitu ya. Nah, yang ada 3-nya benar. Jadi jawabannya adalah yang bebek. Gitu kan. Oke. Nah, itulah. Jadi kalau misalkan enggak bisa menyelesaikan, ya dengan cara coba-coba gitu. Nomor 23 ya. Nomor 23 ini bisa pakai coba-coba, bisa juga enggak. Silahkan adik-adik bisa kerjakan sendiri gitu ya. Oke, Om Jer pakai cara biasa dulu ya. Nah, adik-adik bisa pakai cara coba-coba gitu ya. 3 per X kurang dari X minus 2 gitu ya. Pindah ruas ke kiri semuanya. 3 per X min X plus 2 gitu ya, kurang dari 0. Samain penyebutnya atau dengan cara mengalihkan X jadi 3 min X kuadrat plus 2X per X kurang dari 0. Oke, berikutnya ini gitu ya, kali minus gitu ya, pembilangnya kali minus, jadinya X kuadrat min 2X min 3 gitu ya, per X. Nah, kalau dikali minus, pertidak samanya berubah jadi lebih besar daripada 0 gitu. Oke, kita faktorkan X gitu ya. Kalau dikali hasilnya minus 3, kalau ditambah hasilnya minus 2 berapa gitu ya, min 3 dengan plus 1 per X lebih besar daripada 0. Nah, udah di sini X-nya berapa aja. Yang pertama adalah X-nya 3 gitu ya. X sama dengan 3. Yang kedua adalah X-nya sama dengan min 1 gitu ya. Yang ketiga adalah X-nya sama dengan 0. Oke, buat garis bilangan ada 3X gitu. Mulai dari yang paling kecil min 1, 0 sama 3. Nah, berikutnya adalah menentukan tanda plus minusnya gitu ya. Oke, kita lihat di sini gitu ya. Ini plus, ini plus, ini plus. Kalau dikalikan semuanya plus gitu ya. Jadi plus, min, plus, min. Yang diminta apa? Lebih besar daripada 0. Berarti lebih besar daripada 0 berarti yang dihasilkan adalah yang positif gitu ya, yang plus. Jadi ini sama ini gitu ya. Oke, ini kasih X kurang-kurang, kasih X kurang gitu ya. Udah, jadi jawabannya adalah min 1 sampai 0, X lebih besar dari 3. Jadi jawabannya E. Oke, nanti ada silahkan pakai cara coba-coba boleh gitu ya. Biar terbiasa. Oke, berikutnya adalah nomor 24. Nomor 24 bagaimana Om? Ya sama gitu ya. Jadi kalau misalkan ada adik malas ngerjain gitu ya, pakai cara biasa gitu ya. Pakai cara coba-coba nggak apa-apa gitu ya. Jadi 2X per 1 min X gitu ya, kurang dari 3. Nah, apa langkah berikutnya? Pokoknya ruas kanan harus 0 ya. Pindahin semuanya ke kiri. Dilarang kali silang, nggak boleh dikali silang gitu ya. Jadi 2X per 1 min X min 3 kurang dari 0. Kali silang gitu ya. Jadi 2X nih kali, jadi berapa? Min 3 plus 3X gitu ya, per 1 min X kurang dari 0.
Oke, 2x tambah 3x jadinya 5x min 3 gitu ya, per 1 min x kurang dari 0. Nah, berikutnya cari x-nya. X-nya adalah 3/5 sama x-nya sama dengan 1 gitu ya. Berikutnya gimana? Ya buat garis bilangan kalau udah dapat x gitu. Jadi 1 sama, oke, 3/5 dulu ya. 3/5 sama 1 gitu. Nah, apa tanda yang ujung paling kanan? Ya kita kalikan tanda dari x, plus dikali minus gitu ya, jadinya minus, plus min. Oke. Yang berikutnya adalah yang diminta apa? Kurang dari 0, berarti yang negatif. Nah, ini ya. Yang negatif diarsirkan gitu ya. Jadi kasih x yang hasil dari arsirannya. Kurang. Nah, selesai. Jadi jawabannya adalah x kurang dari 3/5 atau x lebih besar daripada 1. Jawabannya adalah yang E. Oke ya. Gampang gitu ya. Nggak susah. Yang berikutnya adalah nomor 25. Semua bilangan real x yang memenuhi x per x plus 2 lebih besar dari x min 2 per x gitu ya. Nah, ingat pokoknya kalau persamaan ruas kanannya harus 0, jadi pindahin semuanya ke kiri sehingga kita peroleh x per x plus 2 dikurangi gitu ya, x min 2 per x lebih besar daripada 0. Oke, setelah itu samakan penyebutnya gitu ya. Samakan penyebutnya ya gampang, tinggal kalikan gini ya. Tinggal kalikan, jadi diperoleh x kuadrat gitu ya, min x plus 2 dikali x min 2 gitu, per x dikali x plus 2 lebih besar dari 0. Oke, berikutnya adalah ya kita kalikan gitu. Jadi x kuadrat min, nah ini kali sekawan jadi x min 4 gitu ya, per x kali x plus 2 lebih besar daripada 0 gitu ya. Enggak ada sama dengannya. Lebih besar dari 0. Ini x kuadrat ya. Oke, berarti dapat 4 per x dikali x plus 2 gitu ya, lebih besar daripada 0. Oke, berarti x nya adalah nilainya berapa aja gitu ya. Nilainya yang pertama adalah 0 gitu ya, x nya sama dengan 0. Yang kedua adalah x nya sama dengan minus 2. Berarti kita buat garis bilangan min 2 dengan 0 gitu. Tandanya apa? Ya udah tinggal kita kalikan koefisien x plus jadinya plus min plus gitu ya. Yang diminta apa? Lebih besar daripada 0. Jadi kurang dari minus 2 lebih dari 0 gitu ya. Jadi arsirannya ini, nah yang diarsir kasih x ya, kurang. Jadi x kurang dari min 2, x lebih besar daripada 0. Oke, jawabannya adalah yang A gitu ya. Berikutnya adalah nomor 26. Nomor 26 caranya sama ya. Oke, pakai coba-coba boleh gitu ya, pakai cara biasa juga boleh. Oke, pakai coba-coba deh gitu ya. Kita pakai coba-coba, nanti adik-adik pakai cara biasa gitu ya. Misalkan x sama dengan 0, boleh dicoba nggak? Diperiksa dulu, ada nggak 0? Ada, nggak ada. Di sini nggak ada, di sini nggak ada. Oke, boleh dicoba ya, karena ada dua kondisi. Oke, jadi nah 8/0. Nah, jadi kalau udah penyebutnya 0 udah nggak usah dilanjut gitu ya. Jadi pasti salah kalau penyebutnya 0 gitu ya. Jadi yang ada 0-nya salah. Yang ada 0-nya salah berarti ini salah gitu ya. Terus mana lagi yang salah? Oke, udah ya. Jadi cuma 2 doang yang salah. Yang berikutnya adalah substitusi, kita coba x-nya sama dengan 1 gitu ya. Oke. Nah, 1 bagaimana? Boleh nggak diperiksa? Apa boleh nggak dicoba? Periksa dulu gitu ya. Periksa. Ini ada 1 nggak yang C? Ada ya. Yang D ada 1 nggak?
enggak ada, yang E ada 1, enggak ada. Oke, boleh dicoba ya. Nah, jadi 8 per 1 dikurangi 15 per 3 lebih besar dari 1 gitu. Nah, kita lihat sini 8 dikurangi 5, 3 lebih besar daripada 1, benar gitu ya. Jadi yang ada satunya benar. Yang ada satunya benar, berarti ini salah gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Oke, kita lanjut nomor 27. Nomor 27, kita perhatikan semua bilangan real X yang memenuhi X kuadrat min 2X min 5 mutlak X min 1 ditambah 7 kurang dari 0. Oke. Nah, ini kalau misalkan ada yang nggak bisa jawab, boleh pakai cara coba-coba gitu ya. Kalau bisa jawab ya nggak apa-apa. Oke, bagaimana cara menjawab seperti ini? Kita lihat. Jadi ada X kuadrat gitu ya, min 2X plus 7. Nah, yang min 5X min 1 ini pindah ruas ke kanan, jadi kurang dari 5 mutlak X min 1 gitu ya. Nah, kita lihat di sini gitu ya. Ingat konsep yang udah Om Jer kasih gitu ya, mutlak A kurang dari mutlak B gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa tulis A plus B gitu ya. A min B kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini boleh di posisinya dipindahin, boleh gitu ya, nggak apa-apa. Seperti ini juga boleh gitu ya. Oke, ini adalah A-nya gitu ya. Ini adalah B-nya. Gitu. 5-nya kaliin dulu boleh, nggak apa-apa. Jadi kalau dikaliin dulu mutlak 5X min 5 gitu ya. Biar nanti ngitungnya enak. Oke. Berarti yang pertama adalah dijumlahin. Gitu. Jadi X kuadrat min 2X plus 7 ditambah 5X min 5 gitu ya. Nah, mutlaknya nggak usah dibawa. Dikali yang berikutnya adalah dikurangi. Jadi X kuadrat min 2X plus 7 gitu ya, dikurangi 5X plus 5 berarti jadinya ya. Kurang dari 0. Nah, habis ini kita faktorkan. Oke, selesaikan dulu sebelum difaktorkan. X kuadrat terus plus 3X plus 2 jadi dikali X kuadrat min 7X plus 12 kurang dari 0. Oke, kita faktorkan. Ini kalau dikali hasilnya 2, kalau ditambah hasilnya 3, berarti X plus berapa ya? X plus 2 X plus 1 gitu ya. Nah, yang ini kalau dikali plus 12, kalau ditambah min 7. Jadi X min 3 sama X min 4 kurang dari 0. Oke, berarti kita peroleh X-nya ini min 2, ini X-nya min 1, ini X-nya sama dengan 3, ini X-nya sama dengan 4 gitu ya. Selanjutnya buat garis bilangan. Ada 4X begitu. Jadi min 2, min 1, 3, 4. Nah, selanjutnya adalah tentukan yang paling kanan ya. Tanda yang paling kanan X-nya plus semua, plus 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 plus. Oke, berarti dikalikan jadinya plus. Plus min plus min plus gitu ya. Yang diminta apa? Yang kurang dari. Yang kurang dari berarti yang negatif gitu ya. Yang negatif adalah ini gitu ya. Oke, ini yang diarsir. Yang diarsir tinggal kasih X gitu. Kurang. Oke, jadi jawabannya adalah dodol. Oke, kalau misalkan ada yang nggak paham, boleh tanya di kolom komentar ya. Nomor 28. Nah, nomor 28 boleh pakai cara coba-coba, boleh pakai konsep gitu ya, nggak apa-apa. Oke. Kita lihat di sini gitu ya. Pakai cara coba-coba aja deh gitu ya. Kita coba X-nya 0, tapi periksa dulu apakah 0 ada gitu ya. Ini enggak ada. Oke, berarti jangan pakai 0 gitu ya. Jadi 0 nggak boleh dicoba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah coba angka 1 gitu ya.
X sama dengan 1. Ini ada nggak? Nggak ada. Ada, nggak ada, nggak ada. Oke, berarti boleh dicoba karena ada dua kondisi. Kita coba X-nya 1. 1 min 2 gitu ya. 1 min 2 dimutlakin. Jadinya 1 plus 1 per 2 dikurangi 1 gitu ya. Jadinya lebih besar daripada 1. Benar apa salah? Gitu. Kita lihat. 2 per 1. 2 per 1 adalah 2. Jadi benar gitu ya. Jadi yang ada satunya benar. Berarti ini salah gitu ya. Ini salah, ini salah. Berarti tinggal B sama C. Untuk B sama C gitu ya, kita coba X-nya berapa. Lihat yang ada di yang ada di C tapi enggak ada di B. Angka berapa? Yaitu 3 gitu ya. Jadi kita coba X-nya 3. Karena di sini enggak ada, di sini ada gitu ya. Nah, oke. Kita masukin 3, 3 kurangi 2 jadi 1 ditambah 3 per 2 min 1. Lebih besar daripada 1. Benar apa salah? Gitu ya. 4 per 1. Betul gitu ya. 4 per 1 lebih besar daripada 1. Jadi benar. Jadi yang ada 3-nya benar. Jadi jawabannya adalah yang C. Yang ini salah gitu ya. Nah, jadi kayak gitu kalau cara coba-coba. Jadi gampang banget gitu ya. Simple. Oke, next berikutnya adalah nomor 29. Nomor 29. Nah, jadi mulai dari tahun 2017 nih gitu ya. Sepertinya udah jarang gitu ya menggunakan cara coba-coba gitu ya. Jadi adik-adik ini harus bisa paham konsepnya. Tapi tetap coba-coba juga harus bisa gitu ya. Khawatir ya kalau misalkan keluar yang rumit tapi bisa pakai cara coba-coba, boleh, nggak apa-apa gitu ya. Jadi harus dikuasai keduanya. Oke. Banyaknya bilangan bulat yang memenuhi pertidaksamaan dari X plus 2 kali X min 2 dibagi X plus 4 dikali X min 4 lebih kurang dari 1 adalah berapa gitu ya. Kita lihat di sini gitu ya. Kita selesaikan jadi X plus 2 X min 2 gitu ya, per X plus 4 jadi X min 4 min 1 kurang dari 0 gitu ya. Nah, ini selalu dipindahkan semuanya ke kiri gitu ya. Samakan penyebutnya gitu ya. Jadinya ini dikalikan X plus 2 X min 2 itu adalah X kuadrat min 4 gitu ya. Dikurangi X plus 4 X min 4 per X plus 4 gitu ya. X min 4 kurang dari sama dengan 0. Oke, kita kalikan yang ini jadinya X kuadrat min 4 dikurangi X kuadrat min 16 gitu ya, per penyebutnya udah faktor jadi nggak usah dikalikan gitu ya. Kurang dari 0. Nah, yang ini tinggal berapa nih? Plus 4 jadi 12 ya. Per X min plus 4 sama X min 4 kurang dari 0. Oke, berarti X-nya sama dengan min 4, X-nya sama dengan 4. Selanjutnya tinggal buat garis bilangan gitu ya. Nah, jadi karena penyebut jadi nggak masuk nih, harus bolong ya gitu. Jadi min 4 sama 4. Oke, tandanya adalah ini plus berarti plus, min plus gitu. Yang diminta adalah kurang dari. Nah, karena bolong semua berarti X-nya adalah antara min 4 sampai 4. 4 sama min 4-nya nggak masuk karena nggak pakai sama dengan, karena penyebut gitu ya. Jadi penyebut nggak boleh pakai sama dengan. Oke, nah berikutnya yang dicari adalah banyak bilangan bulat. Ya udah, berarti mulai dari min 3, min 2 gitu ya, min 1, 0, 1, 2, 3 gitu ya.
Jadinya ada 7. Oke, jadi seperti itu. Jadi ada 7 bilangan bulat gitu ya. Kalau bilangan bulat positif ya berarti ada 3 gitu ya. Berikutnya adalah nomor 30. Nomor 30, nah ini kita bisa pakai teorema gitu ya. Nah 5-nya bisa itu gitu ya, pindah ke belakang jadi min 5 kurang dari 2x min a gitu ya, kurang dari 5 kan gitu ya. Terus karena di sini ada a, berarti semuanya ditambah dengan a gitu ya. Jadi min 5 ditambah a gitu ya, kurang dari 2x kurang dari 5 plus a. Nah di sini ada 2 gitu ya, berarti dibagi dengan 2. Jadi min 5 plus a dibagi 2 kurang dari x kurang dari 5 plus a dibagi 2. Nah berarti ini adalah penyelesaiannya gitu, berarti sama dengan yang ini. Artinya apa? Berarti 4 itu sama dengan 5a plus 2. Min 1 itu sama dengan min 5a per 2 gitu ya. Oke, berarti bisa kita tulis 5 plus a per 2 itu sama dengan 4 gitu ya. Berarti 5 plus a itu sama dengan 8. Berarti a nya sama dengan 3 gitu ya. Nah jadi jawabannya adalah dodol, karena yang diminta adalah nilai a nya. Boleh pakai yang min 1 boleh gitu ya, hasilnya tetap sama. Oke, berikutnya adalah nomor 31. Nah, kalau misalkan ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar gitu ya, biar makin pintar. Nomor 31. Himpunan penyelesaian x min akar 6 min x gitu ya, adalah berapa? Nah, ini boleh pakai coba-coba gitu ya. Boleh juga enggak. Oke, tapi kita jangan pakai coba-coba dulu ya, karena kalau udah 2017 ke atas itu sepertinya udah jarang menggunakan coba-coba gitu. Oke, kita pindahkan ini. Lebih besar sama dengan akar 6 min x gitu ya. Ingat syarat pertama adalah gitu ya, kalau di persamaan kalau ada akar itu syarat pertama akar gitu ya, harus yang di dalam akar harus positif. Jadi 6 min x itu harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya adalah kurang dari sama dengan 6 gitu ya. Nah, berarti syarat pertama udah dipenuhi gitu ya, yaitu x-nya kurang dari minus 6. Oke, berikutnya adalah kedua harus dikuadratkan gitu ya. Jadi ini yang pertama. Yang kedua gitu ya, kedua harus dikuadratkan, jadinya x kuadrat lebih besar dari 6 min x. Pindah ruas kanan, ruas kiri, jadi x kuadrat plus x min 6 lebih besar sama dengan 0. Berarti kita peroleh x kuadrat plus x min 6 lebih besar dari 0, kita faktorkan gitu ya. Jadi x plus 3 sama x minus 2 lebih besar sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan min 3, x-nya sama dengan 2. Buat garis bilangan gitu ya, min 3 sama 2. Ada sama dengan berarti full gitu ya. Nah, yang ruas kanan yang ujung kanan itu tandanya apa? Ya, kalikan semua koefisien x-nya ya, tandanya jadi plus plus, jadi dikali ajalah plus. Plus min plus. Nah, berikutnya yang diminta apa? Lebih besar dari 0 gitu ya, berarti yang positif gitu. Oke. Nah, berikutnya apa? Kalau udah dapet gitu ya, cari irisan dari kedua syarat ini gitu. Itu yang terakhir gitu ya. Jadi kalau ada syaratnya banyak, maka yang terakhirnya adalah harus dicari irisannya. Oke, yang pertama ini kita lihat x-nya kurang dari 6 gitu ya. Oke, kita ambil 6 di sini penuh gitu ya, kalau pakai sama dengan. Oke, jadinya karena kurang berarti ke kiri gitu ya. Nah, berarti inilah arsirannya yang paling banyak gitu ya. Jadi x-nya adalah x kurang dari min 3 gitu ya, sama dengan min 3 sama x-nya antara 2 sampai 6. Jadi jawabannya adalah bebek. Oke, itu adalah cara menyelesaikan nomor 31. Kalau ada yang nggak paham, silahkan tanya di kolom komentar.
Oke, kita berikutnya adalah ke UTBK tahun 2019 nih gitu ya. Nah, jadi udah nggak bisa pakai cara coba-coba juga gitu ya. Kita lihat jika X-nya antara A sampai B adalah solusi dari nih ya, maka nilai A tambah B adalah berapa gitu ya. Oke, kita lihat di sini, kita faktorin. Yang pembilang bisa difaktorin enggak? X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, kita lihat D-nya gitu ya. D-nya B kuadrat 4 min 4 dikali 1 dikali 2 gitu ya. B kuadrat min 4AC. Nah, diperoleh kurang dari 0. Berarti ini artinya definite. Lihat A-nya. A-nya berapa? 1. Berarti definite positif gitu ya. Oke, berarti kita dapat definite positif. Nah, apa yang dilakukan kalau definite positif? Ya udah, ini diabaikan, berarti kita tinggal ambil pembilangnya. Jadi X kuadrat gitu ya, plus X kurang dari 0, faktorin X X plus 1 kurang dari 0, X-nya sama dengan 0, X-nya sama dengan min 1. Buat garis bilangan gitu ya. Min 1 sama 0. Berarti nah, berikutnya adalah menentukan tanda. Ini plus, ini min, ini plus. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau udah dapat gitu ya, yang diarsir lihat kurang dari 0, berarti yang kurang dari 0 udah negatif. Jadi antara min 1 sampai 0 gitu ya. Nah, udah berarti kan lihat nih, solusinya adalah antara A sama B. Oke, berarti ini adalah nilai A, ini nilai B, begitu ya. Yang ditanya apa? A tambah B. A tambah B itu sama dengan min 1 ditambah 0, jadinya min 1 gitu ya. Bebek. Oke, berikutnya. Berikutnya adalah nomor 33. Nomor 33 juga nggak bisa pakai cara coba-coba ya. Berikutnya kita coba ini gitu ya. Berarti bisa kita tulis mutlak 2X plus 1 lebih kurang dari mutlak 2 min X gitu ya. Nah, ini berarti kita pakai ini A, ini B gitu ya. Berarti bisa dijumlahin yang pertama. Jadi 2X plus 1 gitu ya, ditambah dengan 2 min X gitu. Dikali yang berikutnya dikurangi. Jadi 2 plus X, 2X plus 1 dikurangi 2 min X gitu ya. Kurang dari sama dengan 0. Nah, jadinya ditambahin ini jadi 2X min X adalah X plus 3. Terus ini 2X dikurangi min X, jadinya 3X min 1 gitu ya. Kurang dari 0. Oke, X-nya berapa? X-nya min 3 sama X-nya adalah 1/3. Nah, udah pasti gitu ya. Karena hasil oke, belum, karena di sini ada syarat lagi gitu ya. Kita buat garis bilangan dulu karena ada syarat. Jadi berarti harus dibuat irisannya. Ini min 3, ini 1/3. Berarti ini tandanya kalikan tanda dari X-nya jadi plus min plus gitu ya. Yang diminta apa? Kurang dari. Oke, yang ini gitu ya, yang negatif. Nah, ini belum selesai. Jangan sampai di sini A-nya min 3, B-nya 1/3. Jangan. Kenapa? Gitu ya. Karena itu baru dari penyelesaiannya aja, gitu ya. Nah, di sini sedangkan ada syarat X-nya harus dari min 1 sampai 1. Nah, berarti kita cari min 1, gitu. Min 1 berarti di sini, gitu ya. Oke, ini penuh gitu ya. Ini penuh, ini juga penuh dari min 1 sampai 1. 1 di sini, gitu ya. Nah, cari irisan terbanyak. Irisan terbanyak adalah yang ini. Gitu, ini adalah irisan terbanyak. Oke. Sehingga kita peroleh nilai A-nya. Ini A-nya, ini B-nya. Yang diminta adalah 3AB. Gitu ya. Berarti 3 dikali min 1 dikali 1/3. Jadi jawabannya min 1. Oke, jawabannya minus 1C. Nomor 34. Oke, nomor 34 sama seperti tadi ya. Nomor berapa? Nomor 32 gitu ya. Ada bisa
coba sendiri. Oke, kita lihat di sini, kita faktorkan. Apakah ini bisa difaktorkan? Kalau ditambah 3, kalau dikali 3, kalau ditambah plus 1. Nggak bisa ya. Kalau nggak bisa, apa yang harus kita lakukan? Periksa D. D-nya berapa gitu ya? B kuadrat 1 dikurangi 4AC. A-nya 1, C-nya 3 gitu ya. Oke, berarti minus. Berarti minus itu artinya ini definite. Definite-nya apa? Positif atau negatif? Lihat A-nya. A-nya positif, oke, berarti definite positif gitu ya. Oke ya, paham? Nah, apa yang dilakukan kalau definite positif? Ya udah dibuang, abaikan aja gitu ya. Berarti kita ambil yang penyebutnya aja. Jadi x kuadrat min x min 2 gitu ya, kurang dari 0. Kita faktorkan ini jadi x min 2 sama x plus 1 kurang dari 0. Jadi x-nya adalah sama dengan min 1 sama x-nya sama dengan 2. Berikutnya apa? Ya garis bilangan gitu bikin ya. Oke, jadi ini min 1, ini 2. Tandanya apa? Yang pertama paling ujung kanan plus gitu ya. Berikutnya min, ini plus. Yang diminta apa? Kurang dari. Oke, negatif gitu ya. Berarti dapat dong gitu nilai A sama B-nya karena solusinya adalah A sampai B. Berarti A-nya 1 gitu ya. Yang ini A-nya gitu ya. Yang ini B gitu ya, sehingga bisa kita peroleh yang ditanya adalah B min 2A. B min 2A jadi sama dengan B nya adalah 2 dikurangi 2A nya adalah min 1 gitu ya, jadi sama dengan 4. Dodol. Oke, berikutnya nomor 35. Nah ini juga sama gitu ya, kalau ada mutlak gampang banget lah. Kalau ada mutlaknya 2x min 1 gitu ya, lebih besar sama dengan x plus 2 gitu ya. Jadi ini pindah ruas ke sana gitu ya. Nah udah, jadi tinggal pakai ini A nya, ini B nya gitu ya. Jadi yang pertama dijumlahin jadi 2x min 1 ditambah x plus 2 dikali yang kedua dikurangi ya, A kurangi B. Jadi 2x min 1 dikurangi x min plus 2 gitu ya, lebih besar sama dengan 0 gitu. Nah, di sini diperoleh 3x plus 1 sama x min 3 gitu ya, lebih besar sama dengan 0. Oke, x-nya adalah min 1/3. X-nya sama dengan 3. Nah, berikutnya buat garis bilangan gitu. Penuh kalau ada karena ada sama dengannya. Oke, jadi kita peroleh di sini min 1/3. Di sini adalah 3 gitu. Tanda ujung paling kanan adalah berapa? Nah, kalikan tandanya 3 plus sama plus, berarti plus ya. Min plus begitu. Yang diminta apa? Lebih besar dari 0, berarti yang positif. Ini yang diarsir. Oke, belum gitu ya. Kenapa? Karena ada syarat x-nya nih ya. X-nya dari 0 sampai 10. Oke, ini adalah 0 gitu ya. Ini adalah 0 terus sampai 10 di sini ya, penuh juga gitu ya. Oh, enggak penuh ya. Enggak penuh karena di sini enggak pakai sama dengan gitu ya. Jadi 0 sampai 10. Oke, nah ini yang diminta adalah arsirannya gitu ya, yang paling banyak ini gitu ya. Jadi dari 3 sampai 10. Jadi ini adalah A-nya, ini adalah B-nya gitu. Yang diminta apa? B min A. B min A sama dengan B-nya adalah 10, A-nya 3, jadi sama dengan 7. Oke, jawabannya C. Nomor 36. Nah, bagaimana kalau misalkan nomor 36 ohm gitu ya? Apakah boleh pakai A plus B, A min B gitu ya? Ya dicoba aja, nggak apa-apa gitu ya. Kalau misalkan nggak mau, ya pakai cara biasa definisi ya. Apa pakai teorem. Oke, pindahin ke belakang jadi min 3 gitu ya. Mutlaknya hilang. Kurang dari sama dengan 3 min mutlak x min 3 gitu ya, kurang dari 3. Nah, karena di sini ada 3 berarti dikali 3 semua. Bukan dikali 3 ya, dikurangi 3 semua. Jadi min 6 kurang dari, karena ini gitu ya, dikurangi 3 jadi habis, tinggal min mutlak x min 3 kurang dari, kurangi 3 jadi 0 gitu ya. Kali minus semuanya. Nah, kalau kali minus jadi
berbalik ya semuanya, jadinya 0 kurang dari X mutlak X min 3 kurang dari 6 gitu ya. Oke, karena ini nilai positif berarti kita ambil yang ini gitu ya. Jadi X min 3 kurang dari 6 gitu. Nah, habis itu pindahin ke belakang jadi min 6 gitu ya. Kurang dari sama dengan X min 3 kurang dari sama dengan 6. Nah, karena ini ada min 3 ditambah 3 semua. Jadi ditambah 3 adalah min 3 kurang dari X kurang dari 9. Nah, berikutnya adalah yang diminta. Nah, intervalnya dari A sampai B. Oke, berarti ini A, ini B. Yang diminta adalah A tambah B. Jadi A tambah B sama dengan A-nya min 3, B-nya adalah 9. Jadi sama dengan 6 ya. Jadi jawabannya adalah yang A, begitu. Oke, nomor 37. Nah, di UTBK juga ada yang cara coba-coba nih gitu ya. Nomor 37. Boleh pakai cara coba-coba gitu ya. Oke. Atau ya kita pakai definisi juga boleh gitu ya, definisi pakai partisi. Nah, atau pakai coba-coba aja lah ya. Kalau X-nya oke 0, 0 kita periksa, ada 0, ada gitu ya. Kita mau coba X-nya sama 0 gitu ya. Ada 0 di sini, ada, ini enggak ada, ini ada, ini ada. Oke, boleh dicoba 0 ya. Masukin 0 kurang dari 3 tambah 3. Oke, 3 tambah 3, 0 kurang dari, benar ya. Oke, jadi yang ada 0-nya benar. Jadi ini salah gitu ya. Berikutnya adalah berapa gitu. Nah, berikutnya yang gampang. Kalau 1 bagaimana? 1 boleh ya. X sama dengan 1. Oke, kalau X sama dengan 1, mana yang masuk? Gitu. Yang ini ada 1, ada gitu ya. Yang B ada 1, ada. Yang D ada 1, ada. Ini ada 1, ada. Oh, ada semua ya. Jadi nggak bisa kalau ada semua angka 1 nih ya. Oke, kita coba 4 misalkan gitu. Di sini ada 4, nggak ada. Di sini ada 4, nggak ada. Di sini ada 4, ada. Ini ada 4, ada. Oke, boleh coba X-nya 4 gitu ya. Maka kita peroleh 4 kurang dari 3 tambah 4 kurangi 3, 1. Oke. Nah, ini benar apa salah? 4 kurang dari 4, salah gitu ya. Kalau ada sama dengannya betul, tapi kalau nggak ada sama dengannya salah. Jadi yang ada 4-nya salah, yang ada 4-nya salah. Berarti ini salah, ini salah. Nah, jadi tinggal yang B. Apa yang ada di B tapi nggak ada di A gitu ya, yaitu minus 1. Kita coba adalah X-nya minus 1. Maka kita peroleh min 1 dimutlakin jadi 1 kurang dari 3 tambah min 1 kurangi 3, min 4 dimutlakin jadi 4. Oke, kita peroleh di sini 1 kurang dari 7. Benar salah? Benar gitu ya. Berarti yang ada min 1-nya benar. Jadi jawabannya adalah bebek gitu. Apa? Jawabannya bebek ya, bukan dicoret gitu ya. Yang dicoret adalah si A gitu ya. Karena nggak ada min 1 begitu. Oke, nah kita lanjut nomor 38. Nah, ini nomor terakhir gitu ya. Caranya sama, kita faktorkan. Coba mana yang bisa difaktorkan, mana yang nggak bisa. Yang penyebut bisa nggak difaktorkan? Kalau dikali 3 gitu ya, kalau ditambah 2. Ada? Bisa? Nggak bisa ya. Oke, berarti kita periksa definite. Nah, ini pasti definite negatif gitu ya. Apa definite positif. Oke, ini adalah definite positif. Kenapa? Karena A-nya 0. Apa A-nya 1 gitu ya, positif. Jadi ini udah pasti definite positif. Oke, kalau definite positif gimana? Ya buang gitu, abaikan. Sehingga kita ambil yang pembilangnya aja. X kuadrat min X min 12 kurang dari sama dengan 0 gitu ya. Kita faktorkan gitu. Jadinya
X min 4 atau X plus 3 sama X min 4. Jadi X nya sama dengan min 3, X nya sama dengan 4. Oke, berarti dengan begitu solusinya kan seperti ini, antara A sampai B. Berarti ini adalah nilai A nya, ini nilai B nya gitu ya. Jadi nilai A, ini nilai B. Yang ditanya apa? B min A. B kurangi A. B nya adalah 4. Min A nya min 3. Jadinya 7. Oke, jawabannya adalah dodol gitu ya. Oke, jadi gampang banget ini pertidaksamaan. Jadi wajib dikuasai. Karena konsep dasarnya adalah memfaktorkan gitu ya. Cara yang lainnya adalah bisa pakai cara coba-coba. Cuman ya kalau lagi beruntung bisa pakai coba-coba gitu ya. Tapi bagaimana kalau nggak bisa coba-coba? Ya berarti harus bisa konsepnya. Oke, nah itu aja sekian dari Om Jar. Semoga sukses mengerjakan soal-soal UTBK untuk pertidaksamaan gitu ya. Karena ini ada di matematika dasar, matematika IPA, sama di TPS penalaran kuantitatif ada ya. Jadi wajib dikuasai gitu. Oke, itu aja. Sekian dari Om Jar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.